Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang one way ANOVA. Nah, di sini ada contoh data satu arah yang terdapat satu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan juga ada input data untuk SPSS. Nah, jadi untuk input data kita blok dari kelompok dan skor, lalu habis itu kita copy paste ke SPSS-nya. Lalu untuk variabel view-nya kita ubah name-nya kelompok. Lalu untuk variabel keduanya score. Habis itu untuk value-nya, value 1 itu kelompok 1 dan labelnya itu kelompok 1. Lalu add, lalu lanjut lagi 2 kelompok 2, add, dan seterusnya 3 kelompok 3. Oke, habis itu lanjut ke data view-nya. Untuk desimalnya diubah dulu jadi 0. Lalu untuk menguji ANOVA-nya kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke explore, habis itu kelompoknya ke vector list dan score ke dependent list, lalu klik plots, habis itu klik normality plots with test, lalu continue dan klik OK. Lalu kita tunggu hingga hasilnya keluar. Nah, di sini udah ada data kelompoknya, ada deskriptifnya, dan lalu kita di sini akan fokus ke test of normality-nya yang data kelompoknya. Jika nilai value-nya kurang dari 0,5, maka data tersebut tidak berdistribusi secara benar. Jika lebih dari 0,5 berarti sudah benar. Lalu lanjut kita interpretasi uji normalitasnya. Nah, caranya klik menu analyze, lalu compare means, lalu kita ke one way ANOVA. Nah, di sini kelompoknya kita taruh di vektor, lalu skornya ke dependence list, lalu klik output option, lalu klik homogeneity of variance test, continue dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul uji normalitas dan uji ANOVA-nya. Jika nilai kurang dari 0,5, maka adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan 2, 3. Lalu kita lihat di bawahnya juga ada tabel ANOVA dan juga test of homogeneity-nya. Nah, jadi untuk melihat perbedaannya, caranya yaitu kita mengklik menu analyze, lalu ke compare mean, lalu ke one way ANOVA. Lalu kita post hot, dan di sini ada beberapa pilihan yang untuk diklik. Kita
klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, berhubung varian datanya homogen, jadi kita pilih Bonferroni di bagian equal variance assessment. Lalu kita klik continue. Jika datanya non homogen, jadi bisa pilih yang Games Valley. Nah, jadi kita klik continue. Habis itu klik OK. Nah, di sini udah ada muncul output dari post host test, yaitu uji lanjut Bonferroni-nya. Nah, jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, jadi itu ada perbedaan secara nyata. Jika lebih dari 0,5, itu tidak ada perbedaan secara nyatanya. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan signifikan kelompok 1, 2, dan 3 itu signifikan kelompok 1 kurang dari 0,5, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata. Dan begitu juga kelompok 2 dan 3. Nah, jadi itulah uji analisis ANOVA one way pada SPSS. Nah, lalu kita lanjut ke uji two-way ANOVA atau dua arah. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, untuk pengisian variabelnya itu kita klik ke variable view. Nah, di sini ada name-nya kita ubah jadi jenis kelamin dan jenis pekerjaan, dan juga ada jam kerjanya. Lalu untuk value-nya, yang satu itu kita ketik laki-laki dan variabel 2-nya itu perempuan. Lalu klik OK. Dan untuk yang value jenis pekerjaan, value 1 ada employer dan 2 self employer. Lalu klik OK. Untuk kolomnya bisa disetting seperti ini. Lalu lanjut ke data view-nya. Langsung saja kita akan mengolah data atau analisis data uji two-way ANOVA-nya dengan mengklik analyze, lalu ke general linear model, lalu klik univariant. Nah, di sini udah ada. Nah, jenis kelamin dan jenis pekerjaan itu kita masukkan ke fixed factor. Lalu jam kerja ke dependent variable. Jenis pekerjaan di fixed factor. Lalu kita klik save dan klik standardized dan klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada munculnya. Jadi kita simpan dulu. Nah, lalu di sini sudah ada muncul variabel baru. Nah, jadi variabel inilah yang akan kita uji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya kita ke menu analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Lalu kita masukkan standardized ke menu dependent list. Lalu kita klik plots dan klik normality, continue, lalu klik OK. Nah, jadi kita bisa lihat di test of normality, tabel test of normality-nya. Nah, di situ kita bisa melihat untuk uji normalitas datanya. Nah, jadi untuk menguji normalitasnya, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka nilainya standar distribusi tidak normal. Nah,
begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya kita akan menguji two-way ANOVA. Caranya sama, kita mengklik Analyze, lalu ke General Linear Model, ke Univariant, lalu kita klik Option. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Nah, jadi kita mengklik Descriptive Statistic dan juga Homogeneity Test. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui apakah varian data homogen atau tidaknya. Kita bisa sebut dengan uji homogenitas. Jadi lalu kita klik continue, habis itu lalu klik OK. Pada output Univariant Analysis of Variance. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, kita harus mengetahui kriteria pengujian uji normalitasnya. Yang pertama, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka varian datanya tidak homogen. Nah, jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka varian datanya itu homogen. Nah, setelah kita mengetahui kriteria penguji homogenitasnya, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada output uji homogenitas. Diketahui nilai signifikasinya yang didapat sebesar 0,872, yaitu nilainya lebih besar dari 0,5, maka bisa disimpulkan bahwa varian data tersebut sudah homogen. Jadi itulah penjelasan analisis uji one way ANOVA dan juga two way ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.